selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Angginta, selaku moderator dari program Berbincang-Bincang Demokrasi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan program kami pada sore hari ini. Dalam bincang-bincang kali ini, saya ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Mbak Agnes selaku pemilik media massa Liputan 7 dan juga Mas Iksan selaku pemilik media massa menit.com. Sebelumnya selamat siang. Nah, kali ini kami akan menemukan sebuah isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat nih. Dan isu tersebut ternyata cukup menggemparkan, bahkan sampai menggoyahkan pemerintah. Isu yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai isu TikToker Bima yang mengkritik pemerintah Lampung. Namun kritikan tersebut justru dilaporkan ke polisi. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan pertama, bagaimana sih tanggapannya Mbak Agnes dan Mas Iksan sendiri terkait isu tersebut? Mungkin dari Mbak Agnes sebagai pemilik media Liputan 7 dipersilahkan. Untuk masalah kritik sendiri sih menurut saya sah-sah aja ya, apalagi mengkritik pemerintah. Soalnya kan negara Indonesia merupakan negara demokrasi nih, jadi masyarakat itu bebas berpendapat sesuai yang tertera di Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Akan kita lanjut kepada Mas Iksan selaku pemilik media menit.com, bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, bagi saya tanggapan dari saudari Agnes ini tidak dapat sepenuhnya tidak dapat dibenarkan ya, karena memang untuk mengkritik pemerintah sendiri kita memang diperbolehkan, tetapi pastinya ada batas-batasnya. Nah, kreator Bima ini dia mengkritik pemerintah tetapi menggunakan bahasa yang kasar. Nah, hal ini bisa saja jadi kreator Bima ini nanti dipidanakan seperti itu dengan UU ITE. Seperti yang sudah tertulis di UU ITE pasal 27 ayat 3 yang bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang memiliki penghinaan atau pencemaran nama baik. Terima kasih kepada Mbak Agnes dan Mas Iksan yang tanggapan dari pertanyaan pertama. Pembahasan mengenai isu ini tuh memang mencakup dan sangat menarik dan banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri, terutama bagi media massa yang menyangkal atau mempublikasikan isu ini menjadi berita yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, sebagai pemilik media, bagaimana strategi mempublikasikan berita mengenai isu ini agar dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat? Mungkin dimulai dari pemilik menit.com. Terlebih dahulu untuk Mas Iksan dipersilakan. Ya, menurut saya sebagai pemilik media menit.com, untuk menyampaikan isu ini kepada masyarakat, itu kita sebagai media itu harus mempublikasikannya secara lengkap dan juga runtut, sehingga masyarakat itu dapat paham gitu ya terkait isu ini ataupun isu-isu pemerintahan lain. Oke, baik, terima kasih ya Mas Iksan atas jawabannya. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari pemilik media Liputan 7 untuk Mbak Agnes, dipersilakan. Oke, kalau dari saya, yang pertama itu memastikan bahwa masyarakat aware dengan isu-isu yang terjadi, karena itu semua kan awalnya viral dan masyarakat tuh tidak tahu permasalahannya yang lebih dalam. Jadi kita sebagai media itu harus mengerti permasalahan itu dari dalam, lalu memberitakan masalah tersebut kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya. Oke, baik. Memang sumber media itu merupakan salah satu sumber yang bisa dibilang penting ya bagi masyarakat, karena dari sini masyarakat tuh bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai isu-isu tertentu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa saja ya yang dilakukan media agar masyarakat dapat teredukasi dengan isu ataupun isu-isu pemerintahan lain? Mbak Agnes lagi sebagai pemilik media Liputan 7, dipersilakan. Baik, kalau dari kami dari media Liputan 7 itu berharap media-media di Indonesia itu lebih berani mengungkap isu-isu pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Bima di akun TikToknya. Dilanjutkan dengan Mas Iksan dari selaku pemilik media Liputan 7, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat saudari Agnes ya, karena sebaiknya media-media di Indonesia ini harus berani itu untuk
mengangkat isu-isu pemerintahan ini, karena kritik yang dilakukan oleh kreator Bima ini dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja pemerintah itu sendiri. Sehingga untuk kedepannya pemerintah itu dapat memperbaiki kinerjanya dari kinerja-kinerja sebelumnya. Terlebih lagi kritik yang disampaikan ini kan juga merupakan fakta ya yang terjadi di Provinsi Lampung seperti itu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan teori agenda setting, di mana teori ini berasumsi bahwa media itu, jika media itu menyoroti sebuah isu, maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat itu akan menganggap isu tersebut penting. Sehingga kita sebagai media itu perlu untuk memberikan banyak perhatian terhadap isu-isu pemerintahan ini, sehingga masyarakat dapat aware dan juga teredukasi. Oke, baik, terima kasih ya atas jawabannya dari Mbak Agnes dan Mas Iksan. Baik, akan saya simpulkan bahwa Bima yang mengkritik pemerintahan Provinsi Lampung dianggap tegas dalam menyampaikan kritik agar pemerintah Lampung tergerak. Lalu, titik negatif yaitu Bima masih menggunakan kata kasar dan menyampaikan kritik. Namun tanggapan dari pemerintah itu sendiri juga terkesan tidak baik. Beberapa pihak justru melaporkan hal ini atas nama pencemaran nama baik. Lalu dua media juga menyampaikan bahwa informasi mengenai isu Bima menurut Mbak Agnes tadi memberikan informasi yang lengkap dan akurat tanpa membenarkan perkataan kasar yang dilontarkan oleh Bima. Lalu menurut Mas Iksan sendiri, berita ini perlu aware dari masyarakat dan juga perlu dipilah dan juga informasinya agar terhindar dari hoax. Baik, terima kasih atas waktunya dan dari kedatangannya untuk Mbak Agnes dan Mas Iksan. Terima kasih. Berakhir juga program Bincang-Bincang Demokrasi pada hari ini. Saya Anggi pamit undur diri, terima kasih.